ngebaris nih, satu angkatan gua ngebaris, angkatan di atasnya selamat par tambal roti ya, campur air, masukin ke air, dikocok-kocok gitu tuh. Akhirnya gue menyerahkan lah, dan gue juga kan mengundurkan diri karena khawatir lah, gue calon nih disangkanya kampanye kan, bisa ada mitos-mitos itu, ada buaya, agak serem juga ya. Ya daftar aja semua beasiswa gitu, dan ketika lu nggak lolos, lu bisa ngambil pelajaran gitu dari ketidak lolos itu. Kalau di pondok ada pengalaman menarik gak? Misalnya kancut ketuker? Kalau ketuker enggak sih ya, tapi kalau hilang sering. Oke, halo Sobat Bidik, kembali lagi bersama gua Muhammad Ilham Bintang, selaku host sekaligus Ketum UKM Jurnalistik Untirta. Sekarang gua sedang bersama Rosad Ali, Ketua Umum BEM Visip Untirta tahun 2023. di acara atau program Siap Tum. Siap. Jadi di episode kali ini episode ketiga ya. Kita mengundang Ketum BEM Visip Untirta. Gitu. Setelah kemarin kita ada bintang tamu Presma, terus juga ada Ketum UKM Jurnalistik periode tahun lalu. Sekarang kita kedatangan Ketum BEM Visip Untirta. Mungkin bisa perkenalan diri dulu, latar belakang, angkatan, jurusan, terus kesibukan sehari-hari. Oke, tadi ya mungkin udah ya. Nama Rosad Ali, dari jurusan Administrasi Publik angkatan 2020, SIP Untirta. Sekarang semester 7. Semester 7. Berarti kesibukan apa nih sekarang? Magang udah magang? Magang udah, kesibukan ya di BEM Visip aja paling. Ya gitu. Lagi skripsian sebenarnya. Oh, lagi skripsian. Setuju. Sama. Di BEM Visip lagi sibuk apa nih? Lagi ada proker apa gitu? BEM Visip sekarang lagi ini ya, proker akhir tahun, ada Visip Explore bulan ini, dan akhir tahun nanti ada Porseni sama Visip Horia sebenarnya. Oh, Visip Horia, oke. Mungkin untuk magang di mana? Magang kemarin di KPU. Di KPU Kota. Sebagai apa tuh? Di ini bagian perencanaan data dan informasi. Perencanaan. Itu ngapain tuh kerjanya? Magang perencanaan data. Itu kayak ngerekap data pemilih, terus rekap data per daerah pilihnya, per dapil, terus ngerekap pemilih tambahan, pemilih disabilitas juga, dan sebagainya lah. Oke. Mungkin bisa ceritain dulu dari SD mungkin lo. SD perjalanan kisah lah. Perjalanan kisah lo dari SD tuh gimana? Dari SD? SD di mana? Terus waktu SD pernah ikut organisasi gak? Ya pernah. Jadi SD di SD Negeri 1 Gunung Kencana, di sana di Lebak. Pas SD ada beberapa organisasi ya yang diikutin ya, pramuka biasanya kan. Pramuka ikut. Ada Paskibra dulu, ada juga di SD. Biasa kalau mau gerak jalan biasanya kan itu ya, Paskibra. Terus itu dong sih kayaknya. Pas SD pramuka biasanya sibuknya kemah-kemah yang kayak gitu. Iya, persami. Iya, kayak gitu tuh. Terus waktu kita beranjak ke SMP di mana nih? MTS apa SMP? SMP juga di SMP Negeri 1 Gunung Kencana juga, masih di Gunung Kencana. Kalau organisasi juga pramuka ikut juga, Paskibra juga ikut. Oh, berarti dari SD tetap di SMP dilanjutin ya? Dilanjutin sama eskulnya waktu itu Tapak Suci ikut. Tapak Suci. Ya, Tapak Suci. Udah sampai tingkatan apa? Ada tingkatannya nggak sih Tapak Suci tuh? Ada, cuma ikut-ikutan aja. Oh, ikut-ikutan. Ada bannya nggak? Kan kalau karate ada ban gitu. Ada sabuk warna apa gitu tingkatannya? Ya masih kuning. Oh, masih kuning. Ikut-ikutan aja. Oke. Kalau nggak kelihatan ya, ternyata agak angkat aja. Pramuka, kan dulu tadi ikut di Pramuka SD sama SMP ya? SMP ya. Nah, bedanya apa tuh? Pramuka SD sama SMP? SD sama SMP bedanya tingkatan aja sih sebenarnya. Dan sama tingkatan kemahnya. Biasanya kalau SD kan cuma sekecamatan gitu kan kemah-kemahnya. Kalau SMP kita kayak sekabupaten gitu kemahnya. Terus lebih luas gitu ya? Lebih luas, sama lebih
ya harusnya lebih kreatif ya kalau kemahnya gitu. Paling itu sih sebenarnya. Oke. Terus di SMP itu lu udah mulai ini belum? Udah mulai aktif organisasi tuh, udah mulai jadi ketua gitu. Kayak sekarang gini apa belum? Iya. Apa gimana? Pas SMP ya. Ya di Pramuka jadi apa ya? Pramuka itu Pratama ya kalau nggak salah. Oh, Pratama ya. Ketua yang cowoknya gitu kan. Nah, pas Kibra juga aja lurah ya. Iya Palu ya biasanya Palu. Gue juga ikut soalnya gue ikut gitu ya, Pramuka sama itu juga SMP. Terus ada gak sih cerita dari ketiga organisasi yang ini nih? Lu ada cerita menarik gak? Misalnya Pramuka atau Paskibra atau OSIS itu? Cerita menarik kayaknya kalau Pramuka ya. Pramuka paling cerita menariknya di kemah ya. Di kemah. Biasanya setiap kemah gua nggak mandi tuh 3 hari. Jadi, selama persami itu kan Sabtu Minggu ya. Biasanya Jumat sorenya udah berangkat. Ya, sorenya berangkat. Jadi 2 malam lah ya. Karena kan mandi ya kemahnya biasanya di deket kali gitu ya. Nah, ini aja gitu. Apa ya? Bisa ada mitos-mitos itu, ada buaya, bisa kan bisa gitu tuh. Iya, bisa ada ya jadinya kayak agak serem juga ya. Atau ada biasanya temen kan suka mandi tuh di kali, ada yang lewat aja gitu. Oh, tapi emang lu lihat itu lewat itu apa? Yang lewat gitu, lewat kali. Lewatnya siapa temen lu? Bukan kuning. Hah? Kuning. Oh. Astaga. Jadi kan ngeri ya. Iya benar, itu ngeri sih. Ngeri sih itu. Itu lewatnya kapan? Pas lagi mandi? Biasanya pas lagi mandi. Iya gitu. benar ngeri sih. Iya kan, apalagi kalau kita di hilir ya. Gitu kan. Iya. Terus kalau Paskibra gimana? Ada pengalaman nggak? Paskibra di ini aja sih cerita di lomba biasanya, di lomba LKBB waktu itu. Gua danton waktu itu. Oh, danton. Iya. Salah aba-aba. Jadinya acak-acakan barisnya. Gimana? Salah abanya? Ya kan kalau lomba LKBB ada urutannya gitu ya. Habis ini apa? Kalau misalnya ada yang ketuker pasti acak-acakan gitu kan. Oh iya. Nah, itu pernah itu. Karena yang berbarisnya itu juga ngapalin urutannya kan. Betul. Ketika lu nggak sesuai jadi tuh. Sama variasi formasi waktu itu kan gak nyiapin ya. Apa yang mau ngomong apa gitu. Jadi dadakan aja di situ, spontan. Terus kalau Paskibra tuh ini nggak sih ada nginep-nginep gitu juga gak? Ada pelantikan biasanya. Iya, di itu makan ini sering banget tuh makan apa? Roti ya, campur air, masukin ke air, dikocok-kocok gitu tuh. Oh, terus dibagi iya, dimakan. Ya, semua. Iya. Oh iya. Itu enak sih sebenarnya. Iya benar. Kalau bubur ada gak lo bubur yang campur-campur? Itu rasanya ada manis di bubur itu. Oh iya. Pakai tolak angin. Iya. Kadang ada itu juga. Ada. Oh, ada sama berarti sama. Kayaknya rata-rata Paskibra gitu dah. Iya dulu kayak gitu ya, tapi nggak tahu sekarang ya. Nah, sekarang mungkin ya udah beda, udah berapa tahun. Gua berapa tahun lalu tuh 9 tahun ya. 9 tahun. Hiking biasa tuh di Pramuka ya. Makannya nggak tahu kan ditutup biasanya mata tuh. Makan mie yang udah ini banget ya. Apa? Udah besar gitu mie-nya. Udah mekar terus nggak ada rasanya gitu kan. Kita ngiranya cacing gitu atau apa ya. Dimuntahin. Dalam mie kayaknya nggak ada rasanya. Biasanya kalau Pramuka tuh di mana lu ininya? Kegiatannya kemahannya di mana biasanya? Ada masih di Gunung Kencana sih, tapi pas SMP yang pernah di Cimarga waktu itu masih di Kabupaten Lebak. Oh, masih di sekitaran lingkup Lebak lah ya? Iya, masih di Lebak. Ada ini nggak pengalaman horor gitu? Pengalaman horor? Kalau gua pribadi nggak ada sih, paling teman-teman aja yang kesurupan, biasanya kan ada aja tuh. Tapi kalau yang lu secara ngelihat langsung gitu nggak pernah? Nggak pernah ngeliat. Ya biasa kesurupan, pingsan, dan mungkin 2 hal itu yang belum pernah gua rasain. Pingsan juga nggak pernah lu? Belum pernah. Nggak pernah ya, jangan. Iya, jangan. Gue juga iya sih, alhamdulillah nggak pernah. Terus itu kelas berapa lu jadi ketua? Jadi Pratama dan Kelas 2. Oh, kelas 2. 2 ya. Dua-duanya kelas 2. Kayaknya yang Paskibra tuh kelas 3 deh, kelas 3. Oh, kelas 3. Berarti lebih dulu Palu. Iya, lebih dulu Pratama biasa kelas 2. Iya ya. Terus SMA di mana? SMA lah, SMK, gue SMK. Kalau SMK di SMK 1 Rangkas. SMK 1 Rangkas. SMK 1 Rangkas Bitung. Jadi kalau SMP masih di Gunung Kencana tuh.
Kalau SMK gue beda kecamatan di Rangkas jadinya. Ya ibu kotanya Kabupaten Lebak. Kalau di sana. Dan cerita menariknya sebenarnya waktu itu bulan puasa dan ngabuburit. Ngabuburit aja main ke Rangkas gitu. Terus ada teman gitu di sana diajak ke pondoknya tuh. Pondok apa? Pondok Salafi ya, pondok pesantren Salafi gitu. Kayaknya enak gitu. Diajak ke sana. Terus ada buka pendaftaran. Nyoba-nyoba aja daftar di SMK 1 Rangkas itu. Nyoba daftar bulan puasa itu. Terus ada tes kan sampai tes tulis, tes segala macam. Ikutin tuh. Yang ikutin. 1 Rangkas. Iya, terus milih jurusan, nanya jurusan juga nanya. Jurusan yang paling bagus apa gitu kan. Iya. TKJ katanya. Gue TKJ. Oh, lu TKJ? TKJ. Masuk keterima dan itu emang jurusan mungkin nilainya paling tinggi di situ TKJ. Tapi kan kalau paling bagus pun kalau ternyata gua bukan fashion di situ. Iya, bukan minatnya ya. Iya, ngangong-ngangong. Kalau bagian pelajaran jurusan tuh kita. Terus apa ini? Nyatanya pas ketika lu keterima di TKJ sesuai nggak? Sesuai minat lu apa enggak? Enggak. Dan lu gimana bisa ngejalanin itu tahan 3 tahun tuh? Ya mencoba aja sih, mencoba beradaptasi lah ya. Mungkin kalau nggak ada mata pelajaran yang umum, kayaknya nilai gue kecil kali ya. Jadi kan ada matematika bahasa Indonesia yang kayak gitu kan, kebantu itu. Kesetrum, sering kesetrum nggak? Kalau bongkar pangsang gitu. TKJ itu untuk belum tahu apa, ngapain gitu? TKJ itu teknik komputer dan jaringan, jadi kayak rakit komputer, bongkar pasang gitu. Terus kalau jaringannya biasanya masang-masang kabel wifi gitu ya, kabel iya, iya nyambung kabel fiber optik gitu. TKJ. Oh TKJ juga loh. TKJ juga. Fiber optik. Kalau di SMK tuh ada UKOM ya, ada nggak? Apa tuh? Uji kompetensi. Uji kompetensi. Nah itu entah ini keberuntungan atau bukan ya. Pas gua kelas 3 tuh pas pertama pandemi ya, kalau nggak salah pandemi itu dikumpulin tuh istighosa gitu mau ujian tuh, mau ujian Hamin seminggu, tiba-tiba ada instruksi kan dari Kemendikbud tuh untuk ditunda, diundur sampai lulus. Nggak ada UN gua. Nggak ada. Berarti lulus nggak pakai UN? Enggak. Pakai apa? Jalur COVID. Oh iya 2020 ya. 2020 gak lulus. Jadinya lulus aja. Itu. Terus di UKOM pernah ini nggak? Pernah muntah nggak gitu waktu UKOM? Karena gue nggak ada UKOM, nggak ada uji kompetensi. Mungkin itu yang gue khawatirkan ya. Gue nol banget nih. Misal harus bikin LAN kayak gitu ya, nyambungin kabel LAN segala macam itu kan bisa aja gagal gitu. Gue udah persiapan beli apa itu namanya ya, R24. Iya RG ya, RG45 gitu yang kayak gitu tuh. Takutnya gagal kan masih ada gitu, potong-potong. Tapi entah ini keberuntungan atau bukan, akhirnya nggak ada gitu uji kompetensi. Sampai UN pun nggak ada ya. Tapi TKJ itu prospeknya apa ya? TKJ prospeknya mungkin ya. Jadi tukang wifi. Tukang wifi. Bisa aja itu. Bisa itu mungkin. Kabel-kabelan kan? Bisa iya. Gitu-gitu. Tapi ada yang di tempat komputer ya, ada teman di tempat komputer, di les komputer ada. Oh, ada. Bahkan di ada nggak? Ada dong. Oh, ada. Ada yang jadi guru. Lulusan SMK. Iya lulusan SMK, tapi dia kuliah dulu. Oh, bener sih. Ada yang jadi guru. Kalau linear ya. Kalau linear guru komputer, dan mungkin gua kan lintas jurusan banget nih, masuk AP kan. Lu dari komputer tiba-tiba ke administrasi. Iya, dulu pernah. Gue sebenarnya daftarnya 2 di UIN, hukum ekonomi sama SNMPTN-nya di Untirta ya, administrasi publik. Ditanya sama BK ya waktu itu yang ngurusin kayak gituan mis. Ini Rosad beneran lintas jurusan nih, peluang keterimanya kecil dia bilang kan. Oh iya cuma diperingatin ya. Iya 6% kalau nggak salah peluang keterimanya masuk TKJ ke AP itu. Lebih gede sebenarnya ke IKOM gua. Oh lebih lebih memungkinkan. Benar. Cuma kan tadi gua nggak serk nih di TKJ. Makanya gua bilang nggak apa-apa bu, saya mending ngambil yang peluang keterimanya kecil tapi saya nyaman gitu, daripada ngambil yang TKJ gitu, linear tapi ngangong-ngangong gitu kan. Lu udah tahu SMK lu nggak nyaman. Betul itu makanya milih ya udah ngeberaniin lah. Akhirnya
Yang di UIN keterima, wah hukum. Ekonomi apa SPAN waktu itu, SPAN UIN, PTKIN. SPAN namanya. Dia SNM di Untirta keterima gitu kan. Tinggal milih kan kalau gitu. Ya udah memilih Untirta gua waktu itu. Terus kalau waktu SMK lu pernah ikut organisasi apa? SMK, karena di SMK gue tuh ada 6 organisasi wajib. Yang wajib itu harus diikutin salah satunya gitu. Pramuka, Paskibra, PMR, Pecinta Alam, Paduan Suara, sama apa ya satu lagi, 5P atau 6P gitu. Intinya itu. Iya, intinya itu. Jadi ikut apa? Ikut Paskibra gua. Oh, ikut Paskibra. Alasan gak ikut Pramuka waktu itu kan banyak ini ya, ribet betul. Oh iya, Pramuka ya. banyak atribut-atribut. Betul, sedangkan iya, gua di pondok kan waktu itu, takutnya ada yang hilang gitu atau apa, makanya kayaknya Paskibra aja deh. Ikut Paskibra. Lebih cenderung aman waktu di pondok lu. Maksudnya nggak ribet. Kayaknya nggak ribet ya, nggak ribet lah Paskibra, ikut Paskibra. Dan keras sekali ya di SMK gue Paskibranya. Apa bedanya Paskibra SMK sama Paskibra SMP? Mungkin kalau SMP ya lebih paling di makan makanan kayak gitu kan, di pelantikan sama aja sih sebenarnya, cuma emang lebih kerasnya tingkatnya aja sih, tingkat kekerasannya. Maksudnya kekerasan ininya ya, didikannya gitu lebih keras aja. Apalagi kan di SMK tuh pengibaran ya, 17-an gitu. Pengibaran. Dan sempat jadi danton juga gue dulu. Danton di SMK. Iya kan, ya pelatihan juga apa ya, lebih keras aja gitu. Pernah gak sih, kan lu Paskibra berarti SMP sama SMK ya kan? Pernah ikut ke ini nggak, ke kabupaten atau kecamatan gitu ngibarin jadi pengerek bendera? Iya, mungkin kalau di kecamatan selain Rangkas Bitung itu ada Paskibra kecamatan gitu. Kalau di Rangkas nggak ada. Oh, nggak ada. Karena di Rangkas itu kabupaten ininya, lingkupnya, pengibarannya. Iya. Itu makanya dulu kalau di Rangkas itu tingkat di bawah kabupatennya di sekolah ngibarinnya. Di sekolah. Di sekolah ngibarinnya. Berarti itu udah setingkat kecamatan. Kalau di luar. Iya. Kalau di Rangkas nggak ada kecamatan karena alun-alunnya dipakai pengibaran tingkat kabupaten kan. Kabupaten, iya. Kalau di kecamatan lain kan ada kan. Gitu. Itu sih. Jadi di sekolah-sekolah gitu ya. Sekolah-sekolah, dan ya ini nggak tahu menarik apa enggak, kelas 1 kayak bener-bener dijajah aja kita ya, jadi junior tuh kan. Seru ini, seru itu. Push up yang mungkin sebenarnya hal biasa ya. Cuma kalau sekarang kayaknya kekerasan gitu kan. Iya, padahal dulu biasa aja. Bahkan kita kayak ditampar pun hal yang biasa dulu ya. Betul. Bahkan pas kelas 2 tuh, gua jadi ketua Paskibra. Ketua Paskibra apa lu? Iya. Lurah ya lurah dulu. Dan ucapan selamatnya itu dulu ngebaris nih. Satu angkatan gua ngebaris, angkatan di atasnya baris ngucapin selamat. Selamat Pak Tambal, selamat itu. Itu mungkin kalau sekarang itu ya bakal viral lah gitu. Itu kekerasan. Tapi dulu udah beda kali sekarang. Iya, dulu ya ngucapin selamat gitu. Tapi dulu seru-seru aja sih. Seru aja. Gue juga gitu sih. Waktu SMP doang gue, cuman SMA gue nggak ikut. Nggak ikut Paskibra Pramuka gitu gue. Dan makannya sama tuh kalau pelantikan. Iya. Kan iya. Khas Paskibra lah. Iya kayak gitu lah. Dicampur kan. Temen gue sering tuh. Nggak habis makan. Dimasukin kantong, masukin kantong, beres pelantikan, buka tuh banyak nasi. Kalau nggak habis, harus habis. Iya harus habis. Tapi ada sih satu temen gue yang dia itu sering ngabisin sisa. Jadi dia yang paling makannya banyak gitu. Jadi kalau ada sisa, udah dia yang paling ngabisin. Kalau gue enak sih biasanya. Tapi ada nggak temen lu atau lu sendiri gitu disuruh makan, habisin, dipaksa sampai muntah di piring. Nah piringnya tuh bekas muntah disuruh makan lagi, ada gak? Kalau sampai muntah masih enggak sih gue ya. Oh enggak ada? Iya, lebih ke ditahan aja. Ditahan, lebih ke mending dibuang ke tempat sampah gitu ya. Ya yang penting gak kelihatan senior kan gitu. Iya benar-benar ya. Iya. Kalau dipaksa ya pasti ya dipaksa habis sih sebenarnya. Iya betul. Dipaksa habis ya, karena mungkin positifnya sayang lah makanan gitu kan, nggak habis. Lagian juga kan berjemur gitu kan capek kan pasti juga butuh tenaga gitu. Sebelum makan harus baris sambil jalan di tempat dan itu kan biar nggak tahu ya, mungkin
capek nih, terus habis capek itu makan kan, harusnya lahap dong. Iya, harusnya. Tapi ya kalau makanannya misalnya biasa-biasa aja. Biasa ya, kita biasa aja. Minumnya juga pernah minum apa rasanya payau gitu ya, asin enggak gitu, tawar enggak. Entah itu air apa dikasih senior tuh. Makanya tuh. Kadang-kadang ini dibungkus plastik hitam. Jadi kita nggak tahu tuh. Nggak tahu itu air apa. itu. Iya. Terus pas gue jadi senior gue tahu sih akhirnya. Tahu. Masako, banyak macam-macam. Iya, macam-macam. Cuman masih aman aja sih. Aman ya, masak kan makanan juga ya. Makanan juga yang aman buat perut lah. Gitu. Yang aman buat perut. Tapi menurut lo gimana nih? Kalau sekarang ya, zaman sekarang ini tentang pengkaderan yang seperti itu gitu. Kayaknya zaman sekarang mungkin kalau hal kayak gitu jadi negatif ya di mata. Bahkan pernah ketika gue jadi senior pernah kan nge-push upin junior lah gitu. Kemahasiswaan langsung ngamuk. Ngapain ini bukan tentara gitu. Push up kan sehat ya, kalau push up dilarang nggak bisa jadi tentara dong lo. Kan tentara push up dong. Benar. Di olahraga juga ada push up dong. Kenapa push up itu kalau dijalani oleh paskibra kayak ini perpeloncoan gitu. Padahal emang itu yang dibutuhin. Betul. Padahal guru olahraga nyuruh kita push up. Kan? Iya, benar. Tapi nggak dibilang kekerasan. Nggak dibilang kekerasan gitu. Dan olahraga bahkan sampai roll depan. Dan soal push up ada yang menarik. Ketika sekretaris gua waktu itu lupa bawa absen. Absen pengurus. Senior nanyain kan. Iya. Lupa katanya, ketinggalan di rumah. Nah, ketika itu gue suruh push up. Dan sekretaris gue suruh ngambil absen itu ke rumahnya. Dulu gue push up. Sebelum sekretaris gue itu datang, gue jangan berhenti push up. Oh. Rumahnya jauh dong. Iya. Gue push up sampai sekretaris gue itu datang. Dan sampai dada gue keras banget. Jadi ya, soalnya push up tuh ngelatih dada kan. Iya. Itu pegel banget karena pegel ya, nggak tahu karena jadi apa karena pegel gitu. Push up sampai sekretaris gue itu datang. Gue kan capek dong, langsung biasa ke sekretaris. Kenapa sih absen bisa lupa gitu? Ini kan kegiatan. Maksudnya kan gue abis capek dong gitu push up keras. Ya namanya cewek ya. Dia langsung, aku aja loh yang disalahin gitu kan. Nangis. Langsung merasa disalahin. Iya, gitu ya? Nangis gitu. Jadi gue yang merasa bersalah jadinya. Terus habis itu lu disuruh push up lagi nggak sama sekretaris lu? Enggak dong. Enggak. Tapi lu tadi katanya mondok waktu SMK. Iya, mondok lah. Kok itu pulang ke rumah yang si sekretaris lu? Ya kan sekretaris gue nggak mondok. Jadi itu tuh salafi. Ya SMK mah beda. Maksud gue pondok gue sama sekolah gue beda. Oh beda. Beda. Jadi yang mondok mah mondok gitu. Yang nggak mah nggak. Ya kayaknya orang setempat mah nggak mondok deh, kan deket. Oh iya. Jadi kan ada. Kalau biayanya itu jadi satu apa? Enggak lah, beda. Ya yang punya pondok sama yang sekolah kan negeri. Oh di sekolah negeri. Iya. Jadi enggak, maksud gua kan ada tuh yang mondoknya di situ, sekolahnya di situ. Enggak, mondoknya di situ. Mondoknya di situ. Kita orang tua tuh bayar di pondok itu doang. Jadi pondok itu yang bayar ke SMK negerinya. Oh, enggak. Oh, lu berarti beda tuh. Beda kalau gua bayar khusus ke SMK negeri. Iya. Pondok. Dulu ke kelas 1 ya, semester 1 masih bayar sih sekolah. Tapi setelah SMK itu digratiskan ya, SLTA sama gubernur kan waktu itu gratis akhirnya. Pernah bayar kelas 1 doang waktu itu. Kelas 1 doang. Beda, sekolah sama pondoknya beda. Tapi masih di belakang, masih satu lingkungan. Jadi sekolah gue itu di komplek pendidikan. Oh. Di SMK 1. Di sampingnya ada SMK 2. Tapi bukan PGRI bukan? Di sampingnya ada SMK PGRI. Oh, ada. Di samping SMK PGRI ada SMA PGRI. Di belakang SMK 1 gue ada MTS 1 Lebak. Oh, benar. Depannya ada SMP 2. Jadi itu benar-benar komplek pendidikan. Ketika pagi-pagi lu berangkat sekolah, motor batu mobil tuh. Paling itu juga ini nyatu ya. Misalkan yang dari MTS Lebak langsung nanti SMA-nya di dekat situ juga gitu. Pasti muter aja kan. Iya, ada kayak gitu. Terus pondok tuh banyak gak dari SMK lu yang sama mondok kayak lu? Ada teman. Itu gue sebenarnya ngabuburit itu tadi ya, sejarahnya itu. Berdua ada teman satu SMP ya gitu. Jadi nyoba ngabuburit ke sana, akhirnya daftar berdua juga ke sana. Cuma teman gue tuh kan ada 2 pilihan kan jurusannya. Keterima di pilihan yang kedua, multimedia. Temen lu itu? Iya, temen gue di multimedia. Gue mondok juga berdua sama dia. Jadi bener-bener berdua itu dari intinya ngerantau lah. Ada, kalau di pondok ada pengalaman menarik gak?
Misalnya kancut ketuker, biasanya kan gitu tuh, ada yang gitu-gitu pondok. Kalau ketuker enggak sih ya, tapi kalau hilang sering. Hilang sering. Nggak tahu pakai apa ya itu. Makanya bingung, gue juga banyak dapat cerita sih. Iya, kan nggak mungkin ya. Dan sendal nih, sendal tuh yang sering. Misal nih gue habis dari luar pakai sendal, masuk kamar kan, set. baru cuma ngambil duit misal, pas mau keluar udah nggak ada sendal. Kayaknya ketika gue mau masuk tuh ada yang ini kayaknya, ada yang udah apa ya? Udah ngincer kayaknya deh. Masuk kosan nih, set. Kayaknya 0,01 detik gitu udah nggak ada tuh sendal. Dikit langsung tuh. Iya udah nggak ada. Makanya aneh ya. Sendal apa tuh? Sendal apa? Sendal apa aja tuh kayaknya habis. Swallow juga. Itu yang paling laku. Oh, iya. Karena ngerasa mungkin swallow gitu kan. Sama-sama, maksudnya kan swallow tuh yang paling umum ya kalau di pondok, kalau setahu gua. Iya. Tapi itu juga dicolong. Dicolong. Karena sebenarnya semakin rendah kualitas sendal lu, semakin ngeremehin kan orang-orang yang make. Jadi pakai aja gitu. Udah nggak apa-apa, ikhlas juga kehilangan orang ini gitu. Bahkan gue pernah beli kaos baru tuh. Biasa distro, masih musim distro kan dulu tuh. Iya, benar. Baru belum dibuka masih plastik, hilang. Kok bisa di kamar? Di kamar pasti. Orang deket lah. Iya, nggak mungkin orang jauh kan. Nggak mungkin orang jauh di luar kamar masuk. Kamar. Duit gitu kan, sering gue. Terus kalau makanan, biasanya kan di pondok tuh orang tua sering jenguk gak tapi? Orang tua? Sering jenguk gak ke pondok? Enggak sih, lebih ke ya nggak sering juga, lebih ke yang gue yang sering pulang aja gitu. Oh, yang sering pulang. Sering pulang. Oh, boleh pulang. Boleh, karena kan salafi enggak, karena kan salafi lebih ke ya kalau lu sering pulang malu aja kali gitu. Itu aja sih. Sama ya biasa tradisi bawa-bawa. Kalau di pondok tuh namanya kuluhum biasanya. Apa tuh? Bekal gitu. Jadi setiap lu pulang harus bawa bekal gitu buat teman-teman. Buat teman-teman gitu. Iya. Bawa rokok, misalkan walaupun gua nggak ngerokok nih ya. Iya. Itu rokok kayaknya harus aja gitu bawa buat teman-teman yang lain. Itu pesantrennya boleh ngerokok berarti? Boleh, salafi mah boleh. Boleh ngerokok. Terus katanya lu pernah jadi duta ya? Itu SMK atau kuliah sih? Iya, itu SMK. Oh, itu SMK. SMK kelas 2. Kelas 2. Kelas 2. Jadi ada pemilihan duta koperasi Kabupaten Lebak waktu itu. Dan ada senior gue juga yang emang udah gitu. Jadi gue nanya-nanya dan gue coba daftar. Pas perkenalan tuh ada kurang lebih 60-an lah lebih ya yang daftar. Perkenalan kan dari universitas ini gitu, dari perguruan tinggi ini, pokoknya tuh ini mahasiswa semua. Gue perkenalan dari SMK kelas 2 gitu kan. Itu lu satu-satunya SMK? Atau? Enggak, banyak juga ada yang dari SMA gitu kan. Kata gue ini kayaknya jadiin pengalaman aja deh. Maksudnya pengalaman daftar. Mungkin beberapa tahun lagi gue akan daftar lagi gitu. Ternyata gue lolos gitu. Oh, lolos. Lolos keterima. Dan berapa besar itu? 10 pasang. Diambil 10 pasang. Dan berdua gue ada yang satu orang dari SMA, sisanya mahasiswa semua. Sama jadi, ada yang udah kerja gitu. 10 pasang itu yang SMA lu doang? Sama ada satu orang lagi yang SMA. Satu pasang seangkatan. Satu orang. Satu orang. Jadi 2 orang waktu itu. Sisanya mahasiswa. Semua. Ada yang udah kerja gitu. Gimana tuh lu ngadepin saingan lu nih, mahasiswa di atas lu semua lah gitu? Ya lebih ke pasrah aja sih, karena senior gua juga gitu banyak yang kakak kelas, bahkan senior di Paskibra tadi tuh ya. Iya. Banyak juga, makanya ya gua belajar aja gitu, dan emang nggak ada tujuan menang juga gitu kan. Jadi terpilih itu ya karena udah jadi finalis aja udah cukup lah gitu. Udah cukup. Tapi akhirnya juara? Enggak, senior gua itu. Oh, senior yang dapet ya, karena nggak munafik ya, duta-duta itu pasti lihat dari ideal tubuhnya gitu kan. Pasti itu gitu. Gue waktu itu SMK kelas 2 itu berat badan gue tuh 47 kilo. Berat badan 47? Berat badan, kurus gua, kurus banget. Kan sekarang juga jauh banget perbedaannya. Iya, bener. Makanya gue kalau lihat video foto-foto gue SMK, apalagi pas Kibra kan udah botak, hitam gitu kan. kayak iya, kurus lagi gitu. Kayak masa-masa penjajahan banget gitu. Iya. Tapi di umur segitu ya udah lumayan lah, 10 pasang. Ya, 10 pasang lah. Iya. Terus dari SMA satu itu aja duta. Ikut duta-dutaan. Duta koperasi aja. Ya, itu doang. Duta koperasi. Terus kita geser ke kuliah nih. Kuliah. Tadi kan kata lu ngambil
UIN sama Untirta ya? Tirta. Terima di Untirta administrasi. Iya. Kenapa lu milih administrasi? Lu kan namanya administrasi negara ya? Iya. Administrasi negara pas milih, tapi pas masuk udah administrasi publik. Lebih ke tertarik aja gue sebenarnya soal pemerintahan ya. Pemerintahan. Dan kenapa nggak ilmu pemerintahan? Dulu masih C ya. Iya. Akreditasinya dulu masih C. Masih C dan lebih suka FISIP-nya aja sih gue. Oh, FISIP. Sosial politik kan gitu. Lebih tertarik aja lah. Karena di rumah juga kan kalau ngobrol sama bapak gue kan ya ngomonginnya nggak jauh dari itu, politik, ekonomi gitu kan ngomongin. Nama bapak biasa gitu sih. Iya bisa gitu, jadi ya tertarik aja. Dan kenapa Untirta? Sebenarnya ada alasannya, kayak gua ini dulu masuk SMK juga, kenapa gua nggak man? Karena gua bukan MI gitu, gua SD, gua bukan MTS gitu, gua SMP. Makanya kalau masuk man kayaknya beda banget kayaknya, harus ada Arab, bahasa Arab yang gitu gitu kan. Makanya gue masuk SMK. Dan kenapa nggak UIN? Alasannya sama. Gue kayak bukan man nih. Itu kayaknya masuk UIN ada agak beda nih kayak nanti gitu. Jadi makanya milih Untirta. Sama senior sih lebih nyaranin Untirta dulu. Bahkan senior dari UIN. Senior UIN nyaranin ke Untirta dulu. Makanya kayaknya kan senior udah ngalamin dong. Makanya udahlah Untirta gitu. Ekspektasi lu kan tadi ya. Iya, negara. Nah setelah lu masuk publik, itu gimana tuh? Sesuai gak ekspektasinya sama kenyataan setelah lu masuk? Sebenarnya kalau ekspektasi ya mungkin kayaknya pemerintahan gitu kan. Tapi setelah jadi publik kayak semua dipelajarin. Semua? Iya, hukum gue belajar juga ternyata. Ekonomi gue belajar juga, pengantar ilmu ekonomi. Manajemen juga gue belajar, pengantar ilmu manajemennya. Kayaknya hampir semua belajar, cuma kayaknya yang nggak belajar kedokteran doang deh di AP tuh. Iya sih, susah juga gitu. Ya jadi semua belajar. Dan ada perpajakan juga yang mungkin gue hindari ya, kirain gue nggak ada hitung-hitungan gitu ya. Setelah masuk, wih ternyata ada gitu keuangan. Pajak hitung-hitungan ya? Hitung-hitungan. Bukan kayak akuntansi, kan akuntansi cuma nyesuaiin gitu. Kalau pajak hitung-hitungan benar-benar. Pajak hitung-hitungan, ngitung pajak. Jadi ya tetap itu masih nyambung ke kayak pajak di ngitung pemerintah lah ya. Lebih ke Kementerian Keuangan. Pajak PPN sekarang 11%. Jadi kalau misalnya si A penghasilannya sekian gitu, tanggungannya sekian, berarti pajaknya berapa gitu. Itu nyambung sih cuma ke pemerintahan juga sih, administrasi publik ya, ke publik. Jadi lebih ke itu, bukan hitung-hitungan yang mungkin kalau jurusan yang pajak beneran ya beneran hitung pajak ya gitu. Berarti lumayan sesuai lah ya, maksudnya dengan minat lu. Sesuai sih yang lainnya. Kalau pajak enggak sih, gua enggak minat. Pajak itu enggak ya? Enggak minat. Yang lainnya sesuai. Terus pas kuliah nih, lu tertarik pertama kali kuliah tuh organisasi apa? Sebelum BEM FISIP ini ya? Sebelum BEM FISIP. Pertama kali tuh. Dulu tuh karena senior-senior gua juga aktif ya di organisasi di Primordial Kecamatan tuh, gua ikut himpunan mahasiswa Gunung Kencana. Jadi di tingkat kecamatan tuh ada himpunan juga. Oke. Gua tuh masuk. Di tingkat kabupatennya gue ikut Kumala. Karena ya itu senior gue juga yang guna Kumala. Jadi kan pasti ngikut kan. Bukan masalah ngikut doang, tapi emang itu wadah gitu. Dan kayaknya gue harus ikut juga gitu, wadah buat mahasiswa. Kadang kan bukan bonus ya, manfaatnya kadang kalau misal kita mau ke Serang nih, ada barengan gitu. Biasanya kan karena punya organisasi nih, tinggal nanya kan, ada yang mau ke Serang nggak gitu, atau bahkan sebaliknya, ada yang mau pulang nggak gitu kan. Jadi bisa ada barengan gitu. Bahkan ya kita juga kadang nggak mau sendiri nih gitu, siapa nih yang mau ikut gitu kan. Kadang itulah. Dan kekeluarganya lebih erat lah ya mungkin daripada organisasi yang di kampus gitu. Kan itu di luar. Dan kalau di nasionalnya gue ikut HMI. Dan itu sama senior juga gitu dulu. Senior lu banyak juga di lingkungannya itu, makanya ya taunya itu. Dan pasti gue ikut yang udah gue tahu dulu gitu. Bahkan sebelum masuk kuliah kan. Sebelum masuk kuliah lu udah tahu. udah kenal. Udah tahu. Udah diperkenalkan mungkin ya sama senior. Di FISIP kan nggak ada tuh waktu itu. Gue nyari-nyari. Waktu itu nggak ada senior. Makanya mungkin teman-teman gue sekarang banyak yang masuk organisasi
ngikut gitu, atau bahkan ngikut teman, atau bahkan ditarik senior biasa. Kalau gua waktu itu nyari emang, karena emang waktu itu nyari aja gitu, dan emang pengen gitu, pengen. Oke, terus setelah ikut HMI itu, lo ikut apa lagi? Ikut DPM. DPM. DPM waktu semester 2, gue ikut DPM ya semester 2 karena tadinya mau masuk himpunan nih, himpunan. Cuma waktu itu gua ada dua kali LK, ada LK yang online 2 hari di Hima AP waktu itu, yang 2 harinya offline. Yang online gua ikut tuh. Yang online lu ikut sampai hari H. Pas yang offline-nya gua bentrok sama organisasi lain. Gua ketua pelaksana waktu itu. Oh, di organisasi lain. Itu lebih urgent dong. Iya, benar. Makanya akhirnya gua milih mundurin diri, mundurin diri lah di LK himpunan itu. Akhirnya kan nggak bisa masuk himpunan dong kalau belum dapat sertifnya ya. Nggak dapet. Jadi gue ikut DPM. Gue udah LK legislatif kan waktu itu. Akhirnya masuk DPM lah gitu. Nggak masuk himpunan. Jadi gue ikut LK 1 lagi bareng maba. Bareng maba. Bareng maba dulu. Gimana tuh? Canggung kah atau bagaimana? Lu ikut bareng maba? Sebenarnya canggung enggak sih, cuma kan panitianya temen juga ya, teman sekelas gitu kan, teman seangkatan, lebih ke kan kita udah inilah ya, maksudnya udah tahu gitu kan, biasa lah LK tuh marah-marah. Iya. Apa sih gitu. karena lu udah banyak ngelewatin yang kayak gitu ya, kan. Apalagi lebih keras lah di organisasi primordial tuh lebih keras LK. Oh iya. Iya, teknik persidangan aja lu sampai kelempar kuah gitu kan. Palu sidang tuh nggak ada, kayak udah hilang. Persidangan. Jadi ribut itu. Bahkan ada misalnya penyusup nih. Jadi itu kan pelajaran ya. Lu kalau jadi ketua sidang, ada orang yang bukan peserta sidang ya lu harus tegas gitu, harus ngeluarin. Sebenarnya pelajarannya itu. Ada yang misalnya dilempar air gitu kan. Kayak gitu ya. Iya, kalau di himpunan nah biasa aja sih sebenarnya. Ya manajemen aksi juga ada. Di primordial ada, pasti ribut itu pasti. Di LK ada juga ribut juga sama. Ribut cuma lebih ke ini aja sih, apa kekerasan primordial ya, masih kekerasan di sana. Oke, terus lu ikut LK 1, terus akhirnya lu ikut Hima setelah LK 1 itu? Enggak, jadinya ikut apa? Gue ikut BEM. Setelah dari DPM gua ikut BEM. Jadi servis LK 1 lu tuh untuk ke BEM. Sebenarnya syarat BEM itu masuknya LK 2. Cuma dulu itu karena mungkin kebutuhan di BEM, gue LK 2-nya nyusul. Setelah masuk BEM, beberapa bulan setelah masuk BEM gue ikut LK 2. Dan itu kalau nggak ikut LK 2 gue dikeluarin gitu. Administrasinya begitu ya. Iya, ada beberapa lah, bukan gue doang yang nyusul ya LK 2-nya. Dan akhirnya gue nyusul gitu LK 2-nya. Dan itu sesuai kebutuhan sih. Mungkin setiap periode beda ya, ada yang wajib LK 2 gitu, nggak bisa nyusul gitu. Kalau udah cukup lah. Tapi kalau emang kondisinya kurang gitu, stafnya kan lihat kondisi mungkin. Gimana sih rasanya, lu kan tadinya DPM nih, DPM kan yang mengawasi BEM, ya kan? Terus lu malah pindah ke jadi BEM yang diawasi oleh DPM, gimana rasanya? Sebenarnya kalau yang dirasa kalau perasaan misalnya yang tadi yang ngawasi terus diawasi, sebenarnya ya biasa aja, cuma lebih ke pertama masuk BEM-nya aja sih yang culture shock ya. Karena gue bisa di DPM. Jadi dulu ada temen gue yang pengen masuk organisasi, tapi katanya, "Sad, emang bener nih masuk organisasi itu sibuk banget, rapat, bahkan temen gue katanya tiap hari." Kata gue, mana ada, kagak, gue bilang. Rapatnya itu paling seminggu sekali, gue bilang. Itu pun kalau ada program kerja. Karena gue di DPM waktu itu. Ya kan. Setelah gue masuk BEM kan, rapat 1 bulan aja ada 3 program kerja gitu kan. Pasti itu non-stop kan. Iya. Rapatnya bukan hanya rapat keseluruhan gitu, tapi ada rapat koor, rapat OC-nya, rapat sama SC gitu. Banyak dan gue mikir, gue waktu itu ngasih tahu teman gue. Jadi salah. Ternyata emang eksekutif gitu. Tapi temen lu masuk juga jadinya? Masuk BEM juga? Enggak, yang nanya itu enggak. Oh, yang nanya itu enggak. Jadi lu yang terjebak sebenarnya. Gue yang terjebak sama jawaban lu. Iya, tapi karena mungkin di primordial tuh hampir sama kayak gitulah ya, di Himaguna. Maksudnya program kerjanya juga banyak. Jadi enggak terlalu ini sih, masih bisa menyesuaikan. Cuma mungkin jauh banget kalau pas gua di legislatif gitu.
jauh banget perbedaannya. Iya, iya. Terus di BEM, lu berarti awalnya staff dulu ya? Staff, gue staff. Apa tuh staff apa? PSDM. PSDM Itu, ngapain? Ya? pengembangan sumber daya manusia. Jadi program-programnya itu ya tadi ada LK tuh programnya. Oh itu bagian dari PSDM. PSDM, proaktif, ospek ya, ospek program-programnya. Terus program-program internal kayak upgrading gitu, itu program-program PSDM. Sama dulu gua bikin program kerja baru. Apa tuh? Intes. Apa itu Intes? International Education Strategy Talk. Jadi itu tuh webinar internasional yang isinya tentang kuliah di luar negeri. Oh. S2 di luar negeri. Berarti pembicaranya yang dia kuliah di luar negeri. Oh, yang emang praktisi ya. Praktisi udah kuliah di luar negeri, terus dapat beasiswa di luar negeri. Jadi bukan hanya bagaimana cara kuliah di luar negeri kegiatannya, tapi bagaimana cara dapat beasiswa juga gitu di luar negeri. Okay. Itu dan luar biasa sih, ada yang apa ya, pesertanya ada yang dari luar kota gitu kan, ada yang bahkan dari itu bukan khusus mahasiswa fisik bukan? Bukan, open itu, umum. Kan ada yang dari Malaysia tuh. Oh, ada sampai Malaysia. Ada. Kan internasional kan itu. Iya benar-benar, udah internasional. Udah internasional program. Ya. Iya. Dan mungkin itu kalau secara ngebantu ke akreditasi gede ya sebenarnya nilainya gitu. Karena programnya internasional. Iya, gitu. bobotnya ya. Bobotnya dari acara itu. Ngomongin tadi beasiswa kan. Iya. Lu sendiri beasiswa ya? Ya, gue dapet beasiswa. Di mana tuh? Kalau sekarang di ini Pertamina Foundation. Beasiswa Sobat Bumi namanya. Sobat Bumi Indonesia. Jadi ada rumor nih, kan beasiswa yang ternama tuh ada beberapa lah ya. Salah satunya Pertamina ini. Katanya susah masuknya. Nah, gimana tuh lu bisa masuk, keterima jadi Beswan ya namanya? Jadi Beswan. Sobi. Oh, Sobi. Bukan Sobat Bidik. Oh. Bukan, beda. Sama Sobi. Sobat Bumi. Kalau gue Sobat Bumi. Gimana tuh? Bisa lu keterima tuh gimana caranya? Mungkin Sobat Bidik pengen jadi Sobat Bumi. Pengen tahu caranya. Boleh diceritain? Jadi gue pas maba juga daftar ya. Semua beasiswa hampir semua beasiswa gue daftar. Sobat Bumi ini gue lolos sampai wawancara pas maba. Beasiswa Pertamina ini lolos pas wawancara. Mungkin salahnya ketika ditanya beasiswa ini untuk apa, gue jawabnya waktu itu untuk mahasiswa yang gak mampu. Ternyata bukan gitu kan. Beasiswa itu ternyata nggak semua buat yang gak mampu, enggak. Ada emang beasiswa prestasi. Oh, yang buat prestasi. Buat prestasi. Ternyata beasiswa Pertamina ini ditujukan untuk mahasiswa yang peduli bumi. Oh. Gitu, peduli lingkungan, yang kayak gitulah. Bukan yang tidak mampu. Gue salah waktu itu pas maba. Gitu, akhirnya ada beasiswa lain, gue daftar. BI waktu itu gue daftar, lolos sampai wawancara. Tapi gue nggak datang wawancaranya. Oh, ya pasti otomatis nggak keterima. Iya, pas wawancara tuh mager aja, hujan waktu itu. Oh, hujan. Ya gue posisinya di rumah, wawancaranya di kampus. Oh iya sih, jauh. Mager ya. Dari Lebak soalnya kan. Betul, mager lah. Akhirnya ya udah, gue ngundurin diri aja dah. Ngundurin. Terus ada KSE, beasiswa tuh ada KSE. KSE itu pertama kali banget daftar, dan lolos gue KSE. Oh, lolos sampai penerima gitu, Oh, jadi udah masuk tuh. Udah masuk, tapi selama gue daftar KSE itu gue juga daftar ini beasiswa Pertamina lagi. Daftar lagi beasiswa Pertamina yang kedua kali. Lolos sampai wawancara dan ada sesi baru di pas gue waktu itu ada FGD. Waktu itu kan setelah lolos wawancara udah jadi penerima. Kalau pas gue yang sekarang nih ada FGD, forum group discussion, yang ngebahas isu-isu lah, entah itu isu lingkungan, isu bumi, global warming kan, kayak gitu. Dan pas gue lolos ke SE, gue masih nunggu pengumuman Pertamina gitu kan. Lu nggak mau nyabut KSE dulu nih? Nggak mau dulu, belum tentu lolos ke Pertamina. Akhirnya Pertamina gue lolos penerima. Atau bisa nggak dua-duanya nih gitu kan. Bisa aja katanya kalau nggak ketahuan, kata temen gue. Tapi nggak plus tuh kalau surplus. Tapi ternyata nggak bisa, makanya gue harus ngundurin diri salah satunya.
Gue ngundurin diri yang KSE. Yang KSE. Jadi KSE. dulu yang Pertamina. Yang Pertamina, karena Pertamina itu baru 2 angkatan pas gue tuh di Untirta. Oh berarti yang pertama lu daftar itu yang Angkatan pertama itu. Oke. Kan gue daftar lagi angkatan kedua tuh. Angkatan kedua. Yang kedua ya. Yang kedua. Kalau di Untirta ya, kalau di kampus lain mungkin ada yang udah berapa tahun gitu. Makanya selain baru mungkin nih, gue juga kayak mungkin kalau berbicara senioritas gitu, takutnya ada senioritas dong kan di beasiswa. Kayaknya ini nggak terlalu nih karena baru gitu kan. Benar. Ya, itu kurang lah gitu. Kurang lah. Itu. Ya, mungkin boleh tips-tips, lo kasih tips ke mahasiswa baru gitu yang baru mau daftar beasiswa nih, gimana biar caranya keterima? Mungkin yang pertama, biasanya setiap beasiswa itu ada persyaratan bikin esai. Ya kan, ada esai tentang pribadi, biasanya kan setiap beasiswa beda-beda sih esainya. Ada tentang beasiswanya itu, biasanya ada yang tentang tema yang ditentukan. Kalau di Pertamina Foundation Sobat Bumi itu karya tulisnya itu esainya tentang tema yang udah ditentukan nanti. Waktu itu gue temanya global warming kan. Nah, waktu itu gue bikin esai tentang 3R itu, apa, reduce, reuse, recycle. Itu karya tulisnya. Dan mungkin tipsnya yang pertama, pahami dulu kebutuhan beasiswa itu. Beasiswa itu ditujukannya untuk siapa sih gitu, untuk apa sih itu kan. Tadi Pertamina kan ya dia yang emang peduli lingkungan, peduli bumi gitu, dan tentunya kita harus mendalami lah gitu tentang beasiswa itu. Yang kedua mungkin jangan mager sih. Entah itu mager nulis gitu kan, biasanya bikin karya tulis. Banyak kok teman gue aja pengen beasiswa tapi mager ngurus berkas. Oh iya. Iya kan, aneh ya. Ribetnya di situ iya. Sih, ya kan namanya juga kita berusaha ya harus bener, semuanya dilengkapi berkasnya gitu, ngurus berkas. Biasanya ada yang mager itu karya tulis, mungkin sering nulis lah gitu. Entah itu lomba esai, biasanya gue dulu ikut-ikutan lomba esai juga, ya pernah dapet lah gitu. Terus tipsnya juga lebih sering mungkin aktif organisasi sih. Karena biasanya salah satu syarat beasiswa itu aktif berorganisasi. Ada surat keterangan aktif organisasi, ada biasanya dari organisasi yang telah dia jalani. Nah, posisinya waktu itu pas gua wawancara tuh, gua lagi ngejalanin 5 organisasi. Apa aja tuh? Ya itu tadi yang Himaguna ya, Mahasiswa Gunung Cana, Kumala ya waktu itu, HMI, waktu itu BEM. Ini BEM 5. Enggak. 4 ya? 4. Sama komunitas kali itu. Aduh, lupa lagi gua. Saung baca ya waktu itu. Ada saung baca, taman baca gitu kan, komunitas. Dan menarik cerita pas gue cerita soal taman baca, dan itu pasti ditanya kamu ikut organisasi apa aja gitu. Mungkin itu nilai lebih ya gitu. Berorganisasi kayak gitu, karena pastinya ditanya apa yang bisa lu berikan sama beasiswa ini gitu. Gitu kan biasanya itu. Terus cari tahu kira-kira pertanyaan apa yang keluar gitu ketika wawancara. Minimal lolos berkas dulu kayak gitu. Minimal lolos berkas dulu. Kalau udah lolos berkas, ya tips-tips wawancara banyak gitu. Minimal berkasnya lolos. Kayaknya berkas lolos mungkin bisa dari ya itu CV ya. CV biasanya dilihat juga CV-nya gitu. Atau kegiatan sosial dia. Walaupun misalnya organisasi satu juga nggak apa-apa, tapi keterlibatan dia di organisasi itu seberapa jauh besar, gitu, seberapa besar gitu. Biasanya itu, karena kan mungkin banyak lah orang yang berorganisasi gitu tapi nggak aktif di organisasinya. Intinya ada yang numpang nama biasanya kan, kalau kasarnya ada juga. Intinya nanti kelihatan lah di wawancara lu tuh, kelihatan apakah bener nih orang ini gitu kan. Itu biasanya. Oke, berarti tadi intinya itu ya, jangan mager. Sama banyakin pengalaman organisasi. Sama ya daftar aja semua beasiswa gitu. Rajin-rajin. Iya, dan ketika lu nggak lolos, gue kan nggak lolos kan Pertamina pas awal. Bener. Lu bisa ngambil pelajaran gitu dari ketidak lolos itu. Jadi evaluasi. Jadinya lu bisa improve ya. Dan ketika lu wawancara lagi, lu udah belajar dari kesalahan lu itu. Jadi gue jawab, misal ini beasiswa apa ya? Gue jawab beasiswa ditujukan untuk bla bla bla, sesuai lah gitu. Iya. Gitu sih. Gitu. Jadi perhatiin tuh untuk sobat bidik yang mau daftar beasiswa.
Terus juga abis lu tadi kan staff BEM, Iya. PSDM. Terus gimana ceritanya tuh lu bisa jadi ketua? Tuh gimana? Ya, gue mungkin yang pertama ketika gue jadi staff ya adalah beberapa beberapa hal yang mungkin ingin gue perbaiki gitu, atau ingin lebih lah dari ini gitu. Terus juga keinginan dari pribadi gue lah. Intinya kayak ya gue pengen upgrade, gue mampu nggak sih gitu kan. Gue mampu ya itu. Nge-challenge yang pertama. Terus selanjutnya juga tentu gue nanya-nanya lah gitu ke teman-teman. Ini kan kalau misalnya gue pengen tapi teman-teman gue nggak pengen, intinya ya lu nggak pantesan misal. Ya gue mau ngapain gitu kan kalau itu. Berarti lu tanya dulu ke teman-teman. Iyalah, pendapat. Sebelum itu sih sebenarnya gue nanya ke orang tua dulu ya. Iya betul. Itu sih. Nanya ke teman-teman, ya teman-teman support gitu. Terus juga ya tadi ya banyak hal-hal yang mungkin kesalahan periode sebelumnya ingin gue perbaiki lah gitu. Jangan sampai samakan. Banyak lah permasalahan orang masuk organisasi. Apalagi kan sekarang mungkin degradasi, bisa dibilang mengalami degradasi. Banyak orang yang lebih memilih MBKM misal, ya kan? Banyak, gue mending ikut pertukaran mahasiswa gitu, gue mending ikut magang merdeka, ada duitnya gitu. Ya, mungkin ya nggak salah gitu, nggak masalah. Cuma maksud gue organisasi itu ya jangan jadiin opsi kalau gue ya. Nggak ngejadiin organisasi ini opsi, tapi mungkin salah satu bagian dari hidup gue gitu. Karena mungkin tadi kita dari sekolah gue organisasi, jadi ketika masuk kuliah pun organisasi ini nggak jadi opsi gitu. Tapi jadi salah satu bagian jalan hidup gue gitu. Kadang sebelum nyalonin itu gue mikir, kalau gue nggak nyalonin nih, gue mau ngapain ya? Gue mau di organisasi mana ya aktifnya gitu, maksudnya lebihnya gitu kan. Ya, semua mencoba seimbang lah, tapi pasti kan ada salah satu organisasi yang emang lu aktif gitu, aktif banget situ, dan ya lebih inilah gitu, lebih concern di situ gitu. Makanya gue mau di mana ya sebelum kalau enggak nerusin, kalau enggak lanjut di BEM gitu. Kayak gitu. Ya udah, ketika gue ngomong ke orang tua, satu hal yang waktu itu bikin gue ragu gitu. Ya tentu takut kalah gitu gue waktu itu kan. Karena lu itu bukan aklamasi ya? Iya, kalau di fakultas lain kan aklamasi ya. Lu lawan berapa paslon? Waktu itu lawan satu paslon, jadi ada 2 paslon waktu itu. Lu berpasangan dengan Desi dari IP, dari pemerintahan. Tapi kan sebelum gua ingin niat nyalon, gua nggak tahu ada berapa calon ya. Ya kan? Makanya ya siapapun calonnya gua coba bilang ke orang tua, bilang ke bapak gua, sering sharing lah. Kalau gua nyalon pasti gini-gini gitu. Terus dia bilang, yang ditakutin apa, kata bapak gua. Terus gua bilang takut kalah gitu, karena mungkin menang pun gue banyak yang gak suka gitu. Apalagi kalah mungkin banyak cacian segala macam kan. Itu yang belum bisa gue terima gitu kan tadinya. Tapi bapak gue bilang gini, ya emang kampus tempatnya belajar. Ketika kalah lu dapat pelajaran, ketika menang pun lu dapat pelajaran gitu. Caranya, makanya gue mikir iya juga ya, kampus ya emang tempatnya belajar gitu. Udah hal biasa lah menang kalah itu kan. Akhirnya keinginan atau optimisme gue untuk menyalonkan lebih tinggi gitu, lebih kuat. Oh iya, ini pertimbangannya, kampus ya emang tempatnya belajar. Mungkin ini sekali dalam seumur hidup itu. Ya gue jadi ketua BEM FISIP sekali dalam seumur hidup dong. Gak mungkin gue nyalonin lagi nih jadi ketua BEM FISIP. Iya, karena kan terkait semester. Semester juga. Itu juga. Jadi akhirnya gue memutuskan untuk mencalonkan, dan biasalah komunikasi ke teman, ya ke senior pendapatnya gimana, ya didukung lah, support. Dan waktu itu ya biasalah ditanya-tanya mau sama siapa. Dan waktu itu udah nemu tuh belum, dan gue sih karena guanya nih udah niat ingin mencalonkan waktu itu, rasanya gue mau sama siapapun ya gue siap gitu. Gitu, karena ya udah pribadi. Pengen lah gitu. Udah siap gitu ya. Siap, jadi sama siap. Dan kondisinya waktu itu
masih ada program kerja kan, program kerja terakhir tuh, Ya, yang rame itu. yang Pekan Raya itu. Posisinya gue kor acara waktu itu. Kor acara. Kor acara. Berarti lu yang ngepalin acara itu harusnya kan? Iya, tapi kan itu waktu itu tuh rangkaiannya banyak. Ada Porseni, Pekan Raya tuh rangkaiannya ada Porseni, Visip Expo, dan itu gue megang itu. Sebelum malam puncak itu kan gue mencalonkan. Akhirnya gue ngundurin diri. Karena lu mencalonkan. Karena gue mencalonkan di BEM. Sebenarnya nggak perlu sih mengundurkan diri, karena kan syaratnya itu tidak menjabat strategis. Ketua, wakil, sekretaris, bendahara kan. Sedangkan gue kan cuma anggota waktu itu. Cuma ya khawatir aja kan. Akhirnya gue mengundurkan diri dari BEM, gue mencalonkan gitu. Tapi rasa tanggung jawab tuh masih ada kayak walaupun gue mengundurkan diri, tapi kayaknya gue harus tetap ngawal lah gitu. Cuma waktu itu karena yang malam puncaknya itu bener-bener bukan konsepan gua gitu. Gua kor acara gitu, tapi bener-bener nggak ada kontribusi lebih terkait konsepan itulah. Akhirnya mungkin itu waktu lu masih jadi koor. Jadi gitu. Jadi mungkin ada yang lebih paham lah gitu. Karena jujur gua juga kan waktu itu malam puncak itu konser gitu. Gua juga belum pernah ngadain konser, jadi gua nggak paham. Mungkin yang Porseni, Visip Expo gua lebih concern lah di situ. Akhirnya mungkin SCOC-nya nih lebih paham gitu. Akhirnya gue menyerahkan lah, dan gue juga kan mengundurkan diri. Gue udah komunikasi baik. Akhirnya udah gue mengundurkan diri, dan saat itu gue udah nggak terlibat penuh lah karena khawatir lah. Gue calon nih, gue ikut-ikutan. Takutnya ada kepentingan. Disangkanya kampanye kan. Benar. Enggak. Itu berarti perjalanan lu ya jadi ketua. Jadi ketua. Ada tantangan nggak sih? Tantangan waktu lu kampanye atau apa gitu waktu lu mau jadi ketua itu? Tantangan banyak sih. Banyak, apalagi kan ya gua ada lawan lah gitu ya. Ada lawannya. Tentu tantangan narik suara sih pasti ya. Narik suara. Pertama karena gue juga bukan orang yang tipenya suka nongkrong gitu ya. Makanya itu juga jadi mungkin minusnya gitu. Karena kan mungkin orang yang suka nongkrong banyak teman gitu kan. Tapi karena gua jarang nongkrong, akhirnya mungkin ya ini kurang banyak teman. Tapi kan semua orang mungkin beda cara gitu untuk punya relasi. Mungkin yang suka nongkrong punya relasinya dari tongkrongan gitu. Kalau gua kan ya suka berorganisasi, jadi punya relasinya dari organisasi. Cara lu beda sendiri. Iya, beda sendiri. Dan gua mikir waktu itu bisa nggak ya gitu. Maksudnya dapat suara lebih nggak ya? Maksudnya menang nggak ya gitu intinya. Karena kan waktu itu gue dari AP kan sama IP nih. Itu lawan gue juga dari IP sama IKOM, dan AP sama IKOM waktu itu calonnya satu gitu. Sedangkan ya lu tau lah di Visip IKOM yang paling banyak gitu mahasiswanya kan. Paling banyak mahasiswa, jadi kata gue gimana nih gitu kan, tandangan. Cuma kan ya balik lagi tadi, mungkin orang milih pemimpin bukan lihat background, dia jadi jurusan mana mungkin kan, tapi lebih lihat sosok gitu. Gue rasa di Visip lihat sosok gitu, nggak lihat lu berasal dari mana gitu. Jadi lebih objektif ya. Lebih objektif sih, maksudnya nggak lihat lu dari mana, dan nggak anti yang dia dari jurusan lain misalnya dari mana. Gue rasa di Visip nggak kayak gitu. Di Visip lihat sosok, gue rasa gitu, nggak gitu. Berarti lu memperkuat sosok lu aja gitu. Iya. Iya betul, membuat kualitas. Lu punya prestasi apa sih gitu, mau nyalonin kan, lu punya visi apa sih kan, itu gitu yang gue tunjukin gitu. Dan ya gue nunjukin bahwa gue bisa gitu, gue mampu gitu, hingga sekarang akhir periode kan gitu. Iya periode. Berarti sebelum Anies adu gagasan tuh lu udah duluan ya? Udah duluan gue. Adu gagasan udah duluan. Makanya kan waktu itu tagline gue ini radiasi perubahan. Radiasi perubahan. Rosadesi, akselerasi pemberdayaan ruang bagi harmonisasi kebersamaan gitu itu. Udah perubahan duluan sebelum calon yang sekarang nih. Bener. Tapi bukan kampanye ini. Iya, bukan kampanye. Tentu beda. Untuk yang tahun-tahun ini ada urusannya. Dan mungkin ya perubahan yang sekarang ya itu dia punya inovasi sendiri, bukan ngambil dari gua dong. Benar, bukan. Nggak mungkin. Karena perubahan lu juga singkatan kan? Singkatan. Kalau itu emang perubahan beda lagi. Oke. Jadi itu dia pengalaman Rosad, ketum BEM Visip
dari dia SD berorganisasi sampai jadi ketum sekarang ini. Kita sekarang masuk ke sesi pertanyaan. Jadi kami Bidik Utama udah buat questions box di Bidik Utama di akun Instagramnya. Terus ada beberapa pertanyaan nih, nanti lu tinggal jawab aja. Yang pertama dari Saidil Lumam, gimana cara ngatur waktunya? Wah, ini banyak ya sebenarnya pertanyaan kayak gini, gimana cara ngatur waktu. Dan pasti secara umum orang mengatakan skala prioritas gitu. Skala prioritas. Kalau gua skala prioritasnya gini, di mana gua lebih dibutuhkan gitu. Bukan di mana gua lebih membutuhkan kegiatan itu. Jadi kalau ada dua kegiatan bentrok misal, gue nyari di mana sih gue yang lebih dibutuhkan gitu. Jadi di mana gue yang lebih berperan penting gitu. Jadi gue pasti ambil yang itu. Ya walaupun sebenarnya dua-duanya penting, tapi kan ada skala prioritas itu sih ngebaginya. Dan gue rasa orang nih ya sesibuk apapun gitu di organisasi, rasanya gak mungkin 24/7 gitu. Pasti ada waktu luang lu gitu untuk lu bisa belajar gitu, lu bisa bersosial gitu. Walaupun lu ya misal gue ketua BEM gitu, berorganisasi pasti sibuk di organisasi. Ya pasti, cuma nggak mungkin juga 24/7 gue di organisasi. Kan pasti ada waktu gue istirahat, pasti ada waktu gue main gitu. Nggak mungkin. Jadi orang sibuk nggak bisa diganggu itu rasanya kayaknya bullshit gitu. Dalam seminggu itu ya. Pasti ada lah waktu luang. Pasti ada waktu luang gitu. Dan ya itu segimana kita pinter-pinter ngatur aja gitu. Pasti sih ada waktu luang. Dan mungkin ada orang yang bilang diajak organisasi susah, gue mau fokus akademik gitu. Kan ada tuh alasan gitu. Diajak berorganisasi mau fokus akademik. Ada yang bilang gue mau coba dapat beasiswa gitu. Jadi nggak fokus organisasi dulu, misalnya mau lebih fokus beasiswa gitu. Tapi kayak apa namanya? Ada yang mungkin fokus mau lomba-lomba gitu atau ikut program apa. Tapi gue berorganisasi gitu. Bahkan ya sekarang misalnya jadi ketua BEM, akademik gue alhamdulillah aman gitu. Ya baik-baik aja gitu. Terus beasiswa dapet gitu kan. Gitu kan. Lomba-lomba misalnya ada lomba gue ikut gitu, karya-karya tulis. Ya lomba yang kalau lomba gue sih lihat waktu luang aja. Kalau gue luang ya udah ikut. Kalau ada lomba-lomba nulis. Jadi kalau soal organisasi tadi, organisasi, akademik dan prestasi itu bagi gue bukan opsi gitu. Jadi lu mau fokus akademik atau fokus organisasi ya bukan opsi gitu. Tapi ya bukan pilihan lah ya, maksudnya jalani dua-duanya bisa gitu. Oke. Jadi bisa tergantung proporsinya aja ya. Iya. Dan ya itu, dan ya itulah, jangan misal ya lebih penting akademik ya, tentu kalau misalnya gue bukan mahasiswa gue nggak bisa masuk BEM gitu. Ya makanya akademik lebih penting. Cuma kalau jadi opsi kayaknya enggak gitu. Organisasi nggak ngeganggu gue belajar juga gitu. Masih tetap bisa gitu. Masih tetap bisa. Jadi bukan alasan lah ya untuk nggak berorganisasi. Iya, bahkan ngebantu sih, organisasi ngebantu. Kayak ya benar nih, tingkat pun tadi juga dapat organisasi juga, kan? Public speaking mungkin beda pasti orang yang berorganisasi di kelas nih gitu kan sama yang enggak. Tapi kalaupun enggak berorganisasi mungkin dia lebih aktif di luar juga, enggak menutup kemungkinan gitu. Intinya lu bersosial gitu, aktif lah gitu, entah di organisasi ataupun di komunitas ya kan, sekarang kan banyak gitu. Jadi untuk Saidil Umam gitu cara ngatur waktunya. Terus ada nih pertanyaan kedua, ngatur dari saya episode username-nya. Pertanyaannya ngatur time manajemennya gimana? Tadi udah mungkin aja. Terus kok bisa nggak males-malesan? Gimana tuh? Nggak males-malesan. Sebenarnya kalau males-malesan soal tanggung jawab sih enggak ya gue. Tapi kalau males-malesan hal pribadi gitu, gue mungkin lebih males-malesan kalau soal yang pribadi. Mungkin kalau ada tugas tapi deadline-nya masih lama nih, nah itu kan males-malesan, padahal bisa diselesaikan lebih cepat gitu. Tapi kenapa harus nunggu deadline banget gitu, mepet banget. Ya itu lebih males-malesan. Kalau itu ada gitu rasa, nanti aja deh. Nggak tahu itu mungkin disebutnya males-malesan atau bukan ya. Nanti aja deh gitu. Kayaknya bisa ini gitu selesai H-1 gitu. Kayak gitu aja sih. Tapi hal yang organisasi karena mungkin tanggung jawab gitu. Dan tadi ya gue nganggapnya ini bagian dari hidup aja gitu. Akhirnya ya nggak males gitu.
kayak gitu sih. Jadi Oke, jadi lebih ke mindset ya. biar berarti dikuatin di mindset biar nggak Mindset, malas-malasan. kayak males-malesan. Jadi gimana caranya lu? Kayaknya kalau gua ikut ini, gua bakal ketemu banyak teman gitu. Gua bakal banyak ngobrol. Apalagi orang yang emang nggak suka sendiri gitu. Gitu kan, nggak suka sendiri Lu pasti. berarti tipenya yang nggak suka sendiri gitu. Iya, sebenarnya gua nggak suka keramaian juga sih. Maksudnya ramai itu gua nggak suka, tapi nggak suka kesepian juga. Oh, jadi Intinya ramai kayak pasar gitu. gitu. Gua nggak suka ramai kayak pasar, ramai kayak macet gitu. Gua nggak suka tuh ramai-ramaian kayak gitu. Tapi kalau ramainya berorganisasi gitu kan, itu seru lah, iya benar. tersistematis. Oh, oke. Terus pertanyaan terakhir nih. Dari Aleda Fasya. Gimana cara maintenance biar nggak burn out keduanya? Gimana tuh biar lu nggak pusing banget? Kan lu ada sebenarnya bukan dua sih ini. Udah dengan organisasi lain kan lu banyak organisasi. Iya. Gimana tuh biar lu nggak pusing menghadapi dua organisasi, dua atau lebih itu organisasi? Biar nggak pusing ya, menghadapi lebih dari satu organisasi atau lebih dari satu kesibukan mungkin ya. Komunikasi sih sebenarnya. Kalau maksudnya kan kadang dua-duanya nuntut nih untuk kita ada, misalkan untuk kita selalu ada, tapi lebih karena komunikasi aja dibangun. Misal ya gue tanggung jawab kayaknya lebih besar di sini gitu, ya gue nggak bisa hadirin ini gitu, kadang itu. Terus untuk mengatasi nggak pusing menghadapi organisasi itu sebenarnya ini sih kayak mindset tadi, karena gue udah ngejadiin organisasi ini sebagai salah satu bagian hidup. Ketika gue berorganisasi gitu, ketika gue misalnya ada kegiatan nih, kayaknya ketika gue datang kegiatan ini gue bisa melepas itu gitu. Jadi mungkin ada orang yang melepasnya, gue pengen istirahat sendiri gitu, melepas. Tapi gue lebih melepasnya ketemu orang, ketemu teman gitu. Lebih ke teman-teman, bisa cerita, bisa hahaha lah gitu. Jadi bahkan kalau sendiri kayaknya ngeluapin sendiri gitu kan. Di kosan misal ngeluapin sendiri, terus pusing sendiri, itu malah jadi nambah pusing gitu. Mungkin ngeluapinnya, healingnya kalau gua bersosial sih, mungkin entah main sama teman gitu kan, entah sekedar ngobrol gitu. Karena kan mungkin bukan gua dong loh yang butuh teman ngobrol gitu, melepas pusing itu gitu. Banyak juga. Banyak juga. Oke, itu tadi pertanyaan terakhir dari question box yang telah kita buka. Terus mungkin apa nih kesibukan BEM FISIP ke depannya? Kesibukan BEM FISIP ya itu tadi program kerja terakhir doang ya yang mungkin lagi kita gagas. Yang pertama ada FISIP Explore, kita bakalan ke Baduy. Mungkin teman-teman sobat bidik nih mau ikut ke Baduy gitu kan, bisa ikut FISIP Explore. Insya Allah kita akan laksanakan di tanggal bulan ini di akhir bulan. Dan di Perseni juga mungkin khususnya anak FISIP bisa daftar lomba-lombanya. Dan yang terakhir di FISIP Horia itu kita laksanakan ini buat peduli teman-teman disabilitas. Jadi nanti ada penampilan dari teman-teman disabilitas yang mungkin belum pernah sobat bidik saksikan gitu, bandnya gitu kan, talent-talentnya gitu. Dan itu insya Allah akan kita laksanakan di Cafe Kotak. Di ini ya, di Kramatoatu bukan? Iya, di sana. Kramatoatu ya. Tanggal 23 Desember. 23 Desember tuh. Untuk teman-teman ini berarti bukan buat FISIP doang ya? Bukan, ini buat umum. Buat umum, kalau mau nonton FISIP Horia atau ikut ke Baduy, ikut bisa FISIP Explore. FISIP Explore. Iya. Pendaftarannya di mana? Pendaftarannya ada di flyer di Instagram BEM FISIP, silahkan lihat aja di situ ada link pendaftarannya. Oke. Terakhir, pesan-pesan buat sobat bidik nih, sobat bidik ya, bukan sobat bidik di rumah apa? Pesan buat sobat. Terakhir sih pesan-pesan aja. Pesan-pesan buat sobat bidik sebenarnya jangan mager berproses ya, karena sesuai motto gua gitu, experience is the best teacher. Pengalaman adalah guru terbaik gitu. Kayak di buku Sidu ya? Kayak di buku Sidu. Jadi lu bisa lebih baik karena sebelumnya lu udah punya pengalaman.
Kayak gitu sih. Dan dari dulu ya pertama gua berorganisasi juga nerapin yang khairun nas anfa'uhum linnas gitu. Sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi manusia lainnya gitu. Kan makin sekarang manusia makin ego ya. Kalau nggak menguntungkan bagi dirinya enggak gitu. Iya, benar. Padahal ya itu yang apa ya bikin kita hidup gitu. Jadi kalau lu egois, lu butuh manusia, kan manusia makhluk sosial gitu. Iya, betul. Pasti butuh manusia lainnya. Masih butuh manusia lainnya, dan yang terbaik yang bermanfaat bagi manusia lainnya. Itu dia untuk teman-teman Sobi di rumah. Itu dia episode 3 kita membahas bersama Ketum BEM FISIP Rosad Ali. Untuk teman-teman di rumah, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Komen juga. Kita nanti kedepannya mau ngundang siapa nih? Tentunya hostnya bukan gue lagi. Menang capres kayaknya. Menang capres. Menang capres bisa mungkin nanti ketum yang baru ya. Ketum yang baru. Nanti bisa komen aja di bawah. Terus juga ada konsepan mungkin, ada saran konsep siap tuh nih bagusnya gimana gitu, boleh komen di bawah. Terus jangan lupa share ini ke teman-teman kalian. Yaudah, gitu aja mungkin dari gua Bintang. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.